Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Dan itu di kitab Subulus Salam ini. Untuk di sini kita bahas pembahasan tentang masalah nikah. Ya, supaya insya Allah sebagian dari perjalanan hidup kita, Pak, kita evaluasi apakah ya anak-anak muda kita di sekeliling kita ini yang belum menikah, supaya ada perhatian kita. Itu menjadi amal soleh kita. Menikahkan orang itu sebuah amal soleh, Pak. Amal soleh. Fokus terhadap pemikiran bagaimana orang menikah dengan benar, melamar dengan benar. Sama, Pak, sering sekali kita mubazir. Sering sekali kita berbuat hal-hal yang sebenarnya tidak layak dan tidak pantas. Atas nama tradisi, atas nama budaya, atas nama kebiasaan. Dalam pernikahan terlalu banyak dimasuki, Pak, hawa nafsu. Sehingga kita bukan kadang-kadang syariat yang bicara, tapi yang bicara adalah masalah tradisi kita, budaya kita, yaitu dalam bab tentang pernikahan. InsyaAllah jemaah sekalian, saya ini semua harus kasih lihat hadisnya, tapi karena alatnya saya itu ya qadarullah, sudah seperti itu takdirnya, saya bacakan saja. Ya, bacakan hadisnya ini, insyaallah mudah-mudahan kita bisa dan sebelum saya bacakan ini, Pak, saya ingatkan diri saya. Pernah Nabi mengucapkan kata-kata khairukum, yang terbaik dari kalian, terbaik dari kalian, terbaik dari kalian. Salah satu ciri laki-laki terbaik dan salah satu wanita terbaik yang Nabi pernah ucapkan dalam pilihan kriteria dan indikator orang itu terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya adalah khairukum, yang terbaik dari kalian adalah khairukum li ahli, yang terbaik dari terhadap keluarganya, terbaik dari keluarganya. Jadi suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya. Ya, sebab karena kalau tidak bisa kita pak kriteria tahajud belum bisa, belum bisa jihad kita, belum bisa perjuangan kita, belum bisa kepada yang lain. Coba mari kita merebut poin khairukum, yang terbaik dari kalian adalah khairukum li ahli, paling terbaik kepada keluarganya. Kata Nabi SAW, wa ana khairukum, dan saya, kata Nabi SAW, adalah yang terbaik pada min ahli, untuk keluargaku. Maka ini kita mencontoh manusia terbaik yang pernah ada. Rumah tangga terbaik adalah Rasulullah SAW. Bukan tanpa problem, Pak, bukan tanpa masalah. Rasulullah kalau kita lihat perjalanan rumah tangganya pernah juga punya masalah, sehingga masalah itu bukan sesuatu yang kita takuti. Baik jemaah sekalian rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan bacakan hadis an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Ini hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud. Jadi seorang sahabat yang terkenal ahli ibadah, zuhud, dan dia ahli ya tawadu. Ya, seorang namanya Abdullah bin Mas'ud. Orang yang paling mengetahui rahasia rumah tangga Nabi itu, Pak, adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau itu berkata,
bebas masuk di rumahnya Rasulullah SAW. Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, ini sosok ahli ibadah. Beliau mengatakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, Nabi pernah berkata kepada saya. Berkata kepada, ya qala lana, berkata kepada kami. Pernah Nabi sampaikan ya semacam pidato singkat di hadapan kami yang didengar oleh para sahabat-sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, ya ma'syara syabab. Dan ini hadis ini populer dibacakan ketika ada orang mau menikah. Ya ma'syara syabab. Ya ma'syar itu sebuah kata Pak yang cukup aneh dalam bahasa Arab, karena dia selamanya berbentuk jamak dan dia tidak pernah memiliki kata mufrad. Ma'syar paling jamaknya saja ditemukan ma'asyir. Ya ma'syar syabab, wahai para pemuda. Tentu di sini pemudanya yang dipanggil karena yang diwajibkan menikah dan yang panggil menikah adalah laki-laki, sedangkan perempuan itu adalah ya dinikahi. Jadi kalau ada laki-laki menikah ya berarti ada perempuan yang menikah juga, dinikahi ya. Maka yang diperintah menikah adalah laki-laki, perempuan itu adalah cuma dia punya kewajiban. Kalau ada laki-laki datang, maka jangan terlalu banyak syarat yang dibuat-buat yang tidak ada kaitan dengan agama. Ya, terlalu banyak pilihannya itu mempersusah diri sendiri. Sebagaimana kita hari ini Pak ya, mau menikahkan anak kita itu terlalu banyak persyaratannya. Akhirnya yang terjadi ada yang sampai nekat lari yang anaknya orang. Ya, sudah ada cucu belum menikah, sudah banyak cucunya baru datang kembali. Itu baru terjadi penyesalan. Ini mari kita insyaallah sama-sama saling memikirkan ini ya. Ini bisa dikasih besar sedikit ya. Ya. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkum. Ya. Barang siapa di antara kalian yang sudah istata'a, jadi man ini siapa saja kepada pemuda itu. Ya. Yang minkum di antara kalian wahai anak muda, al-ba'ah. Ini yang cukup panjang pembahasan para ulama. Siapa dimaksud di sini? Siapa yang sudah memiliki al-ba'ah di antara kalian? Ya, jumhur ulama, mayoritas ulama itu sudah bisa berhubungan suami istri. Artinya sudah cukup umurnya dan bisa melakukan dirinya sebagai seorang laki-laki. Ini yang dimaksud oleh jumhur mayoritas ulama. Meskipun sebagian al-ba'ah yang dimaksud bukan cuma sekedar sebagai kemampuan laki-laki, tapi adalah kemampuan membiayai dari sebab hubungannya itu, yakni ketika terjadinya akad nikah. Sudahkah anda al-ba'ah? Tafsiran sebagian ulama mampu menanggung biaya rumah tangga. Nah, ini yang banyak menghalangi kita Pak, karena tafsiran ini rupanya banyak dominan. Ya mau kudu menikah, apa mau kasih makanan anak orang. Ini yang dominan Pak kita bawa. Akhirnya banyak laki-laki sampai umur ya sudah umur ya. Padahal kalau tafsiran yang pertama Pak, begitu balik sudah bisa berfungsi dirinya sebagai laki-laki, saya bisa menikah ya. Tapi pasti di otak kita karena sudah terlalu lama terbentuk boting anak-anak ya. Yang mana dimaksud Pak, boting anak-anak atau boting nenek-nenek? Yang mana bagus?
Tidak ada yang normal. Ya. Dulu para ulama-ulama kita Pak dulu, salafus soleh, begitu anaknya sudah balik, tidak ada perhatian yang paling besar kepada mereka melebihi mencarikan pasangan. Kita hari ini Pak terlalu banyak urusan-urusan apa yang ada di pikiran kita. Tunggu dulu, belum bekerja, baru dipersempit lagi yang namanya kerja. Harus dulu ASN minimal. Kalau belum menghasilkan penghasilan tetap, belum dianggap kerja. Ini yang paling banyak menghambat pernikahan. Ya, akhirnya para ulama kita menulis ada umur-umur mubazir. Mana umur-umur mubazir? Seharusnya sekian lama dalam hidupnya sudah menikah, tapi tidak mau menikah. Itu mubazir itu Pak. Mubazir itu membuang sesuatu potensi. Sudah bisa menikah, sudah bisa menikah, sudah bisa menikah. Ya, ada orang juga Pak, sudah al-ba'ah, laki-lakinya dia sudah. Nafkah juga sudah bisa. Sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, sudah punya, cukup umur juga. Tapi belum ada yang mau. Ya. Itu karena mungkin tidak percaya diri. Bukan tidak ada yang mau, terlalu tinggi idealnya. Terlalu ideal dalam mencari pasangan. Ya ada orang bilang harus begini, harus begini, harus begini baru mau. Sementara dia juga tidak ideal. Saya cari yang ideal, terus tinggi sekian, warna kulit begini, terus tinggimu kamu berapa? Ya? Warna kulitmu kamu apa? Banyak orang yang kadang-kadang tidak menilai dirinya, dia hanya menilai kesenangannya. Saya suka perempuan yang begini, saya suka yang begini. Terus Anda di fasilitas mana? Ya aku malotol-loto kicede, ya tonar malotol-loto kita sapa. Ya kalau kurang-kurang tinggi, yang dibilang pendek, itu tuh yang pas-pas kan dicari. Itu yang susah, kalau kurang tinggi baru selalu yang ideal cari. Perempuan pun juga mau mencari yang ideal. Ya, katanya perbaikan nasib Ustaz. Iya, tapi perempuan kau zalimi. Perempuan pun juga mau perbaikan nasib. Ya, perbaikan keturunan. Jadi man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Ini salah satu Pak, karena kita kena pengaruh. Ya, pengaruh sekuler, termasuk sekuler dalam rumah tangga kita hari ini Pak. Sekuler bahwa tidak boleh kasih menikah kalau belum punya pekerjaan. Ini yang banyak.